Hai, nama saya Fernando. Saya berperan sebagai Pandu. Hai, saya Fardini Yolanda sebagai RA Kartini. Saya Erwin sebagai Joko, sebagai rakyat jelata. Hai, saya Jessia Zinki berperan sebagai Samsir sebagai rakyat jelata. Hai, saya Farida berperan sebagai Putri. Hai, saya Rika Wayuni berperan sebagai Siti, murid RA Kartini. Saya Jenny berperan sebagai Ningsih, murid Hai, Kartini. saya Naoda berperan sebagai Thomas prajurit Belanda. Berperan sebagai William prajurit Belanda. Hai, saya Hadi, saya berperan sebagai Bapak Kartini. Dahulu sebelum merdeka, rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan komunis akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan rakyat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Aduh, pegal nih, panas sekali di sini. Ayo kita beristirahat. Sudah saatnya kita bekerja tanpa beristirahat. Tapi kalau komite komunis tahu kita akan dipukul dan disiksa. Sudah, mereka tidak ada. Ayo kita beristirahat saja. Begitu satu persatu rakyat mulai kelelahan, para komunis yang mengetahui itu pun memarahi mereka dan menyuruh mereka kembali bekerja. Kau tanam bumi, kau tak bersingkong. Apa-apaan ini? Malah tidur-tiduran. Ayo kerja! Tapi mesti hidup saja. Tidak ada alasan. Ayo bekerja. Aduh, Suamiku. aduh, Suamiku. aduh. Hei kamu, dasar manja, perempuan yang lemah tidak berguna, bisanya menyusah saja. Kembali bekerja. Tapi kami perempuan, Mister. Kami lelah. Kami ingin istirahat sebentar. Kami akan kerja. Kami berjanji, Mister. Mau cari mati ya? Cepat bekerja. Ya, Mister. Bangun pemalas! Hidup ini Bangun pemalas! Ampun, Mister. Rakyat buruh malah malas-malasan di sini. Ampun. Cepat kerja! Stop, Novi, stop. Sementara itu, para rakyat mulai muak dengan tindakan komunis. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Aku dan teman-teman sudah tidak sanggup melihat sikap para komunis yang kejam seperti ini. Mereka hanya memperbolehkan kaum bangsawan saja untuk bersekolah, sedangkan kita masih muda. Kita punya hak yang sama untuk bersekolah seperti mereka. Sedangkan kita rakyat miskin hanya untuk bekerja tanpa dikasih upah sedikit pun. Kita sudah cukup menderita. sabarlah sih. Kita tak bisa apa-apa. Mereka sangat kuat dan tega. Sekali tembak kita mati semua. Aku tak ingin melihat di antara kalian mati. Aku punya ide. Bagaimana jika besok mereka datang, kita buat perlawanan. Kalau perlu, kita lawan mereka. Wah, ide yang bagus itu. Aku setuju sekali. Aku juga setuju sekali. Tapi siapa yang berani melawan mereka? Kami semua takut akan tentara Belanda itu. Ya Samsir lah, ya nggak Sir. Kan kamu nanti jadi umpannya. Nanti kalau company Belanda datang, kamu tentang mereka dan kamu akan disanas. Tapi kenapa harus aku sih? Kenapa harus aku? Ya sudahlah. Dan kita diperbudak oleh company Belanda selama. Ya udah deh kalau gitu. Tapi kalau aku udah ditangkap udah disandra sama mereka, kalian cepat itu ambil aku ya. Aku takut. Tenang saja. Ketika mereka membawamu ke sana, kami akan membawa rakyat memerangi markas di sana. Tapi bagaimana dengan Samsir? Kalau dia disiksa bahkan dibunuh? Jangan khawatirkan ini. Samsir sudah bertekad melakukan ini untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maksa banget sih kamu, Jok.
Iya, kasihan kan Samsir? Ya sudah. Aku nggak akan maksa. Seikhlasmu aja. Meskipun ini sulit, tak mengapa. Ini untuk kemerdekaan kita semua. Baiklah kalau begitu. Tapi kamu harus juga berhati-hati dengan mereka ya, Sir. Oke. Para komunis pun kembali datang ke kampung dan membuat kacau seperti biasa. Rakyat pun mencoba melawan para komunis seperti yang telah direncanakan. Hai orang kampung, kami datang sini untuk mengambil semua barang-barang kalian. Kami tidak akan memberikannya. Kami sudah cukup menderita dengan kekejaman kalian. Iya, benar. Dasar manusia tidak tahu diuntung. Sudah berani kalian menentang saya ya. Thomas, bawa mereka ke penjara. Siksa mereka. Bila perlu dibunuh. Siap, Komandan. Ayo kawan-kawan, siapkan semua senjata. Sini kamu. Kita perang melawan tentara Belanda yang tidak berkepri kemanusiaan. Mati. Kekuatan para rakyat yang tidak sebanding dengan kompeni Belanda menyebabkan mereka gagal dengan perlawanan yang mereka lakukan. Sementara itu, para rakyat masih mencoba mendapatkan pendidikan dari R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seseorang dari kalangan priai atau kelas bangsawan Jawa, putri dari Bupati Jepara, Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat. Raden Ajeng Kartini mempunyai tekad yang besar untuk memajukan bangsa Indonesia. Beliau ingin rakyat Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, walaupun hal ini tidak mendapatkan persetujuan dari ayahanda beliau. Kartini, Iya, ada apa ya? ayah tidak suka kamu mengajari anak-anak desa dengan ilmu pengetahuan yang telah kamu pelajari di bangku sekolah. Tapi kenapa ayah? Kenapa ini tidak membolehkan? Karena mereka masyarakat kalangan bawah. Kamu tahu sendiri kan, yang boleh menganyam pendidikan hanyalah kaum bangsawan dan Belanda. Kamu mengerti? Tapi mereka perempuan tidak harus di rumah bekerja rumah tangga ya. Mereka perempuan layak juga mempunyai pendidikan yang layak. Tidak peduli. Selesaikan dulu tugas sekolah kamu dan berhenti mengajari anak desa itu, mengerti? Mengerti ayah? Walaupun sudah diperingatkan oleh ayahandanya, Kartini tetap mengajar para rakyat. Tanpa Kartini ketahui, ayahnya menyuruh pengawalnya untuk memaksanya pulang. Maaf, kami hanya menyenangkan berita. Raden Putri harus pulang selesai dengan ayahmu. Tidak, aku belum selesai mengajari mereka. Nanti saja. Apa perlu kami melapor kepada ayah Raden Putri dulu? Hah? Ayo cepat pulang. Tidak, lepaskan. Biarkan ibu mengajar di sini. Apa-apaan ini dasar anak bodoh? Kampung. Bu, jangan pergi bu, ajari kami lagi. Jangan lepaskan. Apa Raden Putri tahu? Putri sudah melanggar perintah adat yang sudah dibuat ayahmu. Iya, saya tahu. Baiklah. Jangan sentuh mereka, aku akan pulang. Baiklah, ayo. Karena terikat dengan peraturan ayahandanya dengan kompeni Belanda untuk tidak mengajar para rakyat, Raden Ajeng Kartini mengirimkan surat tantangan pada Vandenberg untuk memperjuangkan hak para rakyat mendapatkan pendidikan. Beda sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu menyebut ini negeri surganya rempah-rempah. Tapi sayang orang-orangnya bodoh dan takluk semua. Maaf mengganggu komandan, tapi ini ada kiriman surat dari Raden Ajeng Kartini, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, Bupati Jepara. Surat apa ini? Oh, dari anak Bupati Jepara yang cantik itu ya? Oke, pergi sana. Komandan. Wajah yang sombong, kutantang kau beradu ilmu denganku. Apabila aku menang,
maka kau harus berjanji bahwa para rakyat di negeri ini berhak mendapatkan ilmu pendidikan yang layak. Apabila aku kalah, maka aku rela menjadi istrimu. Kutunggu kau di bilik desa tempat aku biasa mengajar. Tentang aku rupanya kau. Aku menantangmu untuk main tebak-tebakan untuk membuktikan siapa yang menang di antara kita. Baik, mulailah. Oke, sekarang 2 tambah 2 berapa? Jawabannya mudah sekali. 3 kan? Sebenarnya kau ini bisa berhitung atau tidak? Hah? Ya bisa lah. Aku dulu juara 1 di negeri, juara 1 berhitung di negeriku Belanda. Aku di sini aku adalah General Company. Ah, masa? Jawabanmu aja kayak itu salah. Hah? Jadi jawabannya berapa? Aduh, kamu ini 2 tambah 2 ya 4 lah. Masa soal segampang itu aja kamu nggak tahu? Vandenberg kalah dalam adu kecerdasan dengan Raden Ajeng Kartini. Sehingga sesuai dengan perjanjian, Belanda pun membiarkan rakyat Indonesia memperoleh pendidikan. Mau pakai itu apa ini? Sini. Itu apa ini? Lihat sini. Rik, mau pakai itu apa, Rik? Win, cocok kali ya, Win. Kau dengan mana aku orang aku. Aduh, kumis kok nggak tahan dari wayang. Hai kami, ya Allah apa yang stresnya? Jangan, kita ada bener-bener. HP ku mana? Mati kalian semua. HP ku. Iya. Weh, ada jarum pentul apinya mana dari itu apa? Apa? Foto. Kamera. Kita foto dulu atau? Pi, foto dulu ya, Pi. Dulu ya, sini. Sitek jangan. Ayo, kita tahu. Ayo sama ambil dompet siap nih. Set pertama lah. Besok jadi berenang, Rik. Enak udah. Siapa? Siapa jadi ikut? Si jam berapa? Ayo, Jam berapa tuh? Oh, pegal sekali, panas nih. 1, 2, 3. Aduh, panas nih. Pegal sekali badanku. Istirahat dulu. Ayo kita beristirahat. Aduh, pegal nih. Panas sekali di sini. Apa-apaan ini? Malah tidur-tiduran. Kembali ke bekerja. Saya hanya istirahat sebentar saya, Mister. Tidak bersingkong. Apa-apaan ini? Malah tidur-tiduran. Ayo kerja. Tapi mesti tidur saja. Ah, tidak ada alasan. Ayo kerja. Aduh. Suamiku. Aduh. Suamiku. Aduh. Hei kamu. Ayo kerja. Jatuh. Suamiku. Suamiku. Manja sekali. Manja. Apa-apaan ini? Malah tidur-tiduran. Ayo kerja. Tapi saya hanya istirahat sebentar saja, Mister. Ah, tidak ada alasan. Ayo kerja.
Aku yang akan pergi. Suamiku. Apa? Suami. Kamu Apa-apaan ini? Malah tidur-tiduran. Ayo kerja. tidak ada alasan. Baik bekerja. Tak pernahkah kau sadari akulah yang kau sakiti. Engkau pergi dengan janji. Aku dan teman-teman sudah tidak sanggup. Aku dan teman-teman sudah tidak sanggup dengan kelakuan para komunis seperti ini. Kita masih muda. Kita punya hak yang sama seperti kaum bangsawan yang lainnya. Jenny, aku dan teman-teman sudah tidak sanggup lagi melihat sikap komunis yang sangat kejam seperti ini. Mereka hanya memperbolehkan kaum bangsawan saja bersekolah, sedangkan kita masih muda, kita punya hak yang sama untuk bersekolah. Sedangkan kita rakyat miskin. Aku dan teman-teman sudah tidak sanggup melihat. Hah? Kenapa harus aku? Aduh. Tapi kenapa sih harus aku? Yang mana sih? Loh, kok aku sih? Tapi kenapa harus aku? Anak kamu. Kau ambil teks aku. Panas. Tapi kenapa harus aku sih? Kenapa harus aku? Ya sudahlah. Biar kita diperbudak oleh company Belanda. Selamat. Ya udah deh, kalau begitu. Meskipun ini sulit, tapi tak apa-apa. Ini demi kemerdekaan kita. Aku percaya pada kalian teman-temanku. Baiklah kalau. Meskipun ini sulit, tapi tidak mengapa. Ini demi kemerdekaan kita. Aku percaya pada kalian teman-temanku. Baiklah kalau begitu. Tidak apa-apa. Tapi kamu harus menjaga hati-hati. Kayak mana kata-katanya? Maaf, saya hanya menjalankan perintah. Raden Putri harus pulang sesuai dengan ayah saya. Ya. Maaf, Raden Putri harus pulang. Maaf, Raden Putri harus pulang sesuai dengan perintah ayahmu. Tidak, aku belum berhenti menga. Wih, maaf, Raden Putri harus pulang sesuai dengan perintah ayahmu. Tidak, aku belum selesai mengajar mereka. Nanti saja. Apa perlu aku mengadu kepada ayahmu? Maaf, Raden Putri harus pulang sesuai dengan perintah ayahmu. Tidak, aku belum selesai mengajar mereka. Nanti saja. Apa perlu aku mengadu ke ayahandamu? Hah? Cepat pulang! Hei! Dasar anak-anak kampung bodoh kalian! Jangan selesai ngomong. Tidak sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu menyebut ini negeri surga dan mereka. Tapi sayang orangnya bodoh dan patuh semua. Maaf mengganggu komandan, tapi ini ada surga. Tidak sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu menyebut ini negeri surganya rempah-rempah. Tapi sayang orang-orang yang bodoh dan katrok semua. Maaf mengganggu komandan. Tidak sekali negeri jajahan ini. Tidak salah bila para pendahulu
hanya rempah-rempah, tapi sayang orang-orang yang datang. Maaf mengganggu komandan, tapi ini ada kiriman surat dari Raden Ajeng Kartini, putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat.